Alhamdulillahil wahidil qahhar, al-azizil ghaffar, mukawwiril layli 'alan nahar, tadhkiratan ulil qulubi wal absar, wa tabsiratan lidhawil albabi wal i'tibar. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, al-malikul ghaffar, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh, sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi al-adhar. Amma ba'd. Faya ayyuhal muslimun, usikum wa nafsi bitaqwallahi wa ta'atih, faqad faza man ittaqa. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim fi suratil Baqarah: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wan ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatullah wallahu ghafurur rahim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Bulan Muharram adalah salah satu di antara bulan-bulan yang mulia atau yang disebut al-ashhurul hurum, yang diharamkan berperang di bulan ini. Ia dipandang bulan yang utama setelah bulan Ramadan. Oleh karena itu, kita disunnahkan berpuasa terutama pada hari Asyura, yakni menurut pendapat mayoritas ulama tanggal 10 Muharram. Di antara fadilah bulan Muharram adalah ia dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai momen pengampunan umat Islam dari segala dosa dan kesalahan. Keistimewaan bulan Muharram lebih lanjut lagi karena dipilih sebagai awal tahun dalam kalender Islam. Untuk itu, marilah kita bersama-sama mengulas kembali sejarah tahun baru Hijriah, yakni sejarah penanggalan atau penetapan kalender Islam yang diawali dengan 1 Muharram. Mengapa para sahabat memilih bulan Muharram sebagai awal penanggalan Islam? Dalam kitab Sahih Al-Bukhari pada kitab Manaqib Al-Ansar atau biografi orang-orang Ansar, pada bab sejarah memulai penanggalan disebutkan: An Sahl bin Sa'din qala ma addu min mab'athin nabiy sallallahu alaihi wasallam wala min wafatih ma addu illa min maqdamihil Madinah. Dari Sahal bin Sa'ad, ia berkata, mereka para sahabat tidak menghitung atau menjadikan penanggalan mulai dari masa terutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dan tidak pula dari waktu wafatnya beliau. Mereka menghitungnya mulai dari masa sampainya Nabi di Madinah. Hal itu dilakukan meskipun tidak diketahui bulan kehadirannya itu, karena sejarah itu sebenarnya merupakan awal tahun. Sebagian sahabat berkata pada Umar, mulailah penanggalan itu dengan masa kenabian. Sebagian lagi berkata, mulailah penanggalan itu dengan waktu hijrahnya Nabi. Umar berkata, hijrah itu memisahkan antara yang hak dan yang batil. Oleh karena itu, dijadikanlah hijrah itu untuk menandai kalender awal tahun Hijriah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Setelah para sahabat sepakat mengenai peristiwa hijrah dijadikan sebagai awal penanggalan Islam, ada sebagian sahabat yang berpendapat bahwa awal bulan Hijriah itu mulailah dengan bulan Ramadan. Tetapi Umar radhiyallahu an berpendapat mulailah dengan Muharram. Itu karena Muharram merupakan masa selesainya umat Islam dari menunaikan hajinya. Lalu disepakatilah tahun baru Hijriah itu dimulai dengan bulan Muharram. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Menurut satu pendapat,
ada banyak hikmah dipilihnya peristiwa hijrah sebagai penanda kalender Islam. Tahun baru Hijriah diantaranya adalah dengan peristiwa hijrah itu. Umat Islam mengalami pergeseran dan peralihan status. Dan umat Islam yang lemah kepada umat yang kuat. Dari perceraian dan perpecahan kepada kesatuan negara. Dari siksaan yang dihadapi mereka dalam mempertahankan agama kepada dakwah dan dengan hikmah yang penyebaran agama, dari ketakutan disertai dengan kesukaran kepada kekuatan dan pertolongan yang menenteramkan, dan dari kesamaran kepada keterang benderangan. Di samping itu, dengan adanya hijrah itu terjadi peristiwa sungguh penting antara lain Perang Badar, Uhud, Khandaq dan perjanjian Hudaybiyah. Dan setelah 8 tahun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah di Madinah, beliau kembali ke Makkah Al-Mukarramah dengan membawa kemenangan yang dikenal dengan Fathu Makkah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Berdasarkan keterangan tersebut dapat diambil kesimpulan berkaitan dengan memuliakan bulan Muharram dan memperingati tahun baru Hijrah, bahwa dalam memuliakan dan memperingati tahun baru Hijriah harus memperhatikan hikmah dan pelajaran yang berharga dari peristiwa hijrahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya, yang dapat disebutkan dalam 7 poin penting berikut ini. Pertama, hijrah itu adalah perpindahan dari keadaan yang kurang mendukung dakwah kepada keadaan yang mendukung. Kedua, hijrah itu adalah perjuangan untuk suatu tujuan yang mulia, karenanya memerlukan kesabaran dan pengorbanan. Ketiga, hijrah itu adalah ibadah, karena motivasi atau niat adalah untuk kebaikan dan kemaslahatan. Keempat, hijrah itu harus untuk persatuan dan kesatuan, bukan perpecahan. Kelima, hijrah itu adalah jalan untuk mencapai kemenangan. Keenam, hijrah itu mendatangkan rezeki dan rahmat Allah. Dan yang ketujuh, hijrah itu adalah teladan Nabi dan para sahabat yang mulia yang seyogyanya kita ikuti. Demikianlah keistimewaan bulan Muharram dan poin-poin penting dari hikmah hijrah. Sebagai penutup khutbah ini, marilah kita renungkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Anfal ayat 74 yang berbunyi, "Walladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillahi walladzina awaw wa nasaru ulaika humul mu'minuna haqqan lahum maghfiratun wa rizqun karim." Artinya, dan orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad di jalan Allah, dan orang-orang yang memberi tempat kediaman dan memberi pertolongan, mereka itulah orang-orang yang benar-benar beriman. Mereka memperoleh ampunan dan rezeki atau nikmat yang mulia. Demikianlah khutbah ini, semoga bermanfaat. Semoga kita, keluarga kita, masyarakat kita, dan bangsa kita Indonesia dapat berhijrah kepada kebaikan dan kemuliaan. Amin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Astaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Nahmadullah wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nabiyyir rahmah wa ala alihi wa sahbihi min yawmina hadha ila yawmin nahdah. Amma ba'd, fa ya ayyuhan nas, usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atih, faqad fazal muttaqun. Wa qala ta'ala mukhbiran amira, inna allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima.
اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم اصلح ولاة المسلمين بما فيه صلاح الإسلام والمسلمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر.